semua, gimana kabarnya semuanya? Ya gue harap semua baik-baik aja lah ya, sehat-sehat semua di tengah-tengah, keadaan yang lagi, masih tidak stabil seperti ini. Alright, gue kali ini akan membahas, topik-topik ringan lagi sih. Ya kita bahasnya nggak usah yang, berat-berat, nanti malah ya kalau misalnya berat biar sijilan aja gitu, jangan kalian, Jadi gue pagi ini akan, membahas mengenai, ini cerita kehidupan lagi sih sebenarnya. Apapun yang gue bahas, apapun yang gue ceritain, itu bener-bener based on pengalaman. Kayak gue sharing aja, kita kan cerita yuk gitu, jadi yuk ya yuk. Eee, Semua berdasarkan pengalaman, mau itu manis, pahit, itu bakal gue, sharing juga sedikit banyak di sini. Siapa tahu ada yang relate sama pengalaman gue gitu kan. Pengen banget ya, Bu. Dan semuanya ini bukan berdasarkan, ala-ala gitu ya. Jadi apapun yang gue omongin ya yang, sepengalaman gue aja gitu. So, gue akan membahas mengenai, topik mengenai menghargai. Lebih tepatnya definisi menghargai itu kayak apa sih gitu kan. Sebelumnya gue akan menjelaskan definisi menghargai menurut pandangan gue. Definisi menghargai menurut pandangan gue itu, ketika lo bisa mengapresiasi, mmm, usaha orang lain, terus lo bisa, menerima perbedaan, terus lo juga bisa menerima pemikiran-pemikiran orang lain yang tidak sama kayak lo gitu. Karena kenapa? Kita kan di dunia ini diciptainnya beda-beda ya, Bu. Jadi kayak nggak mungkin lah berpuluh-puluh juta manusia gitu di dunia ini sifatnya sama, kelakuannya sama, terus habis itu karakternya sama. Ya kalau kayak gitu nggak berwarna dong dunia, ya kan? Jadi pasti setiap orang walaupun, satu sama lain itu bisa dikatakan kayak, "Ih gila lu cocok banget nih kayak sama gue," atau apa, pasti tuh ada perbedaannya, bullshit banget gitu kalau misalnya plek-plekan emang lo tuh 100%, sama dari segi perilaku, sifat, karakter, sikap, kayak gitu nggak mungkin. Nah, karena perbedaan itu, kita diharuskan mau nggak mau untuk menerima kayak misalnya kok, oh pemikiran dia kayak gini, oh pemikiran gue kayak gini gitu, gimana caranya supaya kita tetap sejalan gitu. Nah itu yang susah tuh, itu susah karena setiap orang itu diberi emosi dan, yang berbeda-beda takarannya. Terus, belum lagi sifat egois, belum lagi ya banyak deh pokoknya yang mengikuti, yang mendukung, perselisihan di antara misalnya kedua orang tersebut mau mengambil salah satu sikap atau dia mau berpendapat gitu. Nah, eee, banyak banget orang-orang pasti yang kayak gitu, nggak menutup kemungkinan gue juga kayak gitu, beberapa orang-orang terdekatku juga kayak gitu ya. Pokoknya setiap kalian kenal sama orang baru, pasti pasti banget kalian tuh punya yang namanya perbedaan pemikiran, terus, langkah yang kalian ambil tuh beda-beda gitu. Ini bener-bener cakupannya luas ya, bukan hanya, mmm, dari gue ke pacar gue, dari gue ke keluarga gue, dari gue ke sahabat gue, ke teman-teman terdekat gue, dari lo ke siapa gitu misalnya. Beda semua, bener-bener case-nya beda, masalahnya beda, cara menyikapinya juga beda. Satu contoh, gue dulu pernah, ya banyak lah, sering banget gue tuh kayak namanya beda pemikiran sama orang-orang terdekat gue, sama keluarga gue, sama orang tua gue gitu, terus sama, pasangan gue, sama sahabat-sahabat gue, yang pada awalnya itu prosesnya mengikuti waktu aja sih. Kayak lo nggak bisa lo misalnya lo umur 17 tahun gitu atau lo umur 30 tahun sekalipun gitu, itu tidak menutup kemungkinan ternyata yang lebih dewasa malah yang lebih muda. Tuh, itu kan sering banget nih kita temui gitu kan. Terus, mereka
hanya mau didengar. Misalnya yang tua cenderung mau didengar, yang muda nggak boleh speak up dan lain sebagainya. Itu menurut gue sih eh, nggak bisa ya kita kayak gitu. Karena gini, ketika pendewasaan orang itu kan beda-beda prosesnya. Jadi ketika eh, lo dihadapi dengan sesuatu, cenderung ya lo akan dewasa pada waktunya gitu. Nggak bisa lo udah umur 25 nih, gue udah dewasa, lo nggak usah dengerin gue, atau alah lo so tau lo atau apa gitu kan. Sering banget kayak gitu. Tapi balik lagi sih, itu semua proses. Misalnya satu contoh, lo salah paham nih, selisih paham gitu, ya lo dengerin, even itu yang lebih muda yang speak up, entah itu yang lebih tua, apalagi yang lebih tua ya, yang udah banyak pengalamannya, ya pasti mereka yang lebih eh, mau ngasih tahu yang baik gitu ke rekan-rekannya, ke temennya, ke pasangannya, ke keluarganya gitu kan. Nah yang lo harus lakukan adalah ya udah dengerin aja. Nggak apa-apa kalau misalnya lo emosi pada saat itu, entah lo emosi karena omongan dia benar, atau lo emosi karena lo belum bisa menerima kenyataan atau dan lain sebagainya, nggak apa-apa banget. Nah itu dia, ketika lo dihadapi dengan respon yang seperti itu, lo akan menghadapi step selanjutnya yang dinamakan introspeksi. Nah introspeksi itu eh, keadaan dimana kita mencerna segala sesuatu kejadian, terus masukan-masukan dari orang yang benar-benar kita harus sambungkan ke kehidupan kita gitu. Bener gak sih gue kayak gini, terus ternyata salah ya langkah yang gue ambil kayak gini gitu. Dan itu perlu waktu. Lo gak bisa menuntut orang ketika lo selisih paham terus lo mengemukakan pendapat lo gak bisa langsung lo harus setuju sama gue saat ini juga, detik ini juga gitu. Gak bisa, karena kan balik lagi ada yang namanya proses gitu. Ya udah, kalau misalnya lo sebagai yang menuangkan pemikiran lo, yang lagi ngasih tahu atau apa, ya lo kasih tahu aja tanpa lo harus memaksa dia harus sepakat sama lo di detik itu juga. Begitupun yang lagi dikasih nasihat, atau yang lagi dikasih masukan gitu, lo juga jangan serta merta langsung kesel dan langsung mengeluarkan respon lo yang misalnya lo emosi nih, lo jangan langsung mengemukakan emosi lo gitu. Ya memang susah, gue tahu sih itu susah. Gue pun juga pada saat dihadapkan dengan itu, gue harus bener-bener butuh waktu untuk introspeksi, bener gak ya omongan dia, ternyata bener, ada benernya, ya kita ambil yang positifnya aja gitu. Terus gue perlu waktu, jadi daripada gue nanti tambah berantem, mengeluarkan statement yang menyakiti hati atau gimana, ya udah gue memilih untuk diam. Gue diam bukan berarti gue nggak dengar, gue diam bukan berarti gue marah, tapi gue lagi mencerna dan gue lagi berpikir dari segala omongan yang diberikan sama si orang tersebut, itu yang si pemberi advice. Ya udah gitu aja. Dan gue yakin banget sih semua orang pasti pernah mengalami ini dan mereka punya respon yang berbeda-beda gitu. Ada yang emosi, ada yang kalem, ada yang cuek, kayak udahlah udah amat gitu kan. Ada yang tipikalnya ya udah lu kan cuma ngasih tau doang gitu, tapi nanti once ada keadaan yang emang bener nih yang dikatakan sama si orang itu yang ngasih tau lo, ya udah lo bisa introspeksi gitu, oh besok-besok gue gak kayak gini deh gitu. Nah case beda lagi dalam definisi menghargai itu bukan hanya cuma berbeda pemikiran, tapi juga sikap lo ke orang lain. Contoh gini, lo menemukan orang, lo hebat nih ya kan, lo udah hebat, lo udah tahu segalanya, lo pintar, pokoknya yang lain tuh lo cenderung yang ngasih tahu ke orang gitu, bukan lo yang dikasih tahu. Terus lo ketemu sama salah satu orang nih, yang emang level pengetahuannya itu belum setinggi lo gitu, belum setara sama lo. Nah banyak banget orang
yang case kayak gini nih, ini gue gedek banget nih. Misalnya lo lagi dihadapkan sama satu, terus tiba-tiba lo yang si kurang paham ini, lo melakukan kesalahan, terus dengan sekonyong-konyongnya ini orang yang pinter banget ini, yang levelnya udah ngalahin level bon cabe, ini dia tuh langsung maki-maki, cenderung arogan. Cara penyampaiannya menyakitkan gitu. Ya nggak apa namanya, nggak jarang orang-orang kayak gitu memaki-maki gitu ya, dengan mengeluarkan statement-statement yang bikin orang lawannya ini sakit hati. Nah, gue gedek banget nih sama orang kayak gini. Kenapa? Hello, lu memang lebih banyak pengetahuannya dibanding si orang tersebut. Lo lebih banyak pengalamannya, lo lebih tahu segalanya gitu. Ketika lo nggak bisa, tapi lo ketika lo nggak bisa menghargai seseorang, itu semua hilang gitu. Pinter lo, pengetahuan lo, itu otomatis hilang karena attitude lo tuh jelek banget gitu. Lo nggak bisa menghargai orang yang, oh ya udah, walaupun dia salah, tapi kan dia berusaha gitu. Dia berusaha gimana, dia terlihat bisa, dia terlihat mau belajar gitu kan. Beda halnya dengan orang yang tong kosong nyaring bunyinya, yang bener-bener dia nggak tahu apa-apa tapi dia asal nyerocos terus dikasih tahu ngotot. Nah, itu beda case-nya sama orang yang memang belum level pemikirannya tuh sehebat lo, tapi mereka mau usaha gitu, mau belajar gimana sih gitu. Ya pasti namanya orang belajar kan ada kesalahan lah ya gitu. Maksudnya ya nggak semua orang, lo juga di level yang hebat itu pasti lo melewati proses yang namanya belajar, yang namanya salah gitu. Jadi gue nggak habis pikir aja sama orang-orang yang kayak gitu. Berusahalah menghargai seseorang walaupun sekecil apapun usaha orang itu, tapi ya udah gitu. Maksudnya kita semua manusia men, kita makan nasinya sama, terus minumnya air ya kan. Jadi ya menurut gue buat apa gitu lo menghardik orang yang emang belum sepintar lo dan sehebat lo, tapi dia mau berusaha gitu. Itu nol besar banget sih. Jadi belajarlah untuk menghargai satu sama lain sekecil mungkin usahanya, segimana perbedaan pemikiran kalian, terus habis itu ya pokoknya apresiasi aja. Ya sama-sama introspeksi, pada akhirnya kalian harus sama-sama introspeksi buat, oh berarti gue salahnya di sini nih gitu. Besok-besok gue nggak kayak gini lagi, kayak gitu aja. Jadi hidup jangan dibikin ribet beb. Ya walaupun gue juga ngasih tahu kayak gini sekarang, gue sharing tentang pengalaman gue dan cerita gue pun juga masih terkadang masih ada yang kayak gitu ya, sifat kayak gitu terkadang. Maksudnya sifat yang suka emosian kalau misalnya dikasih tahu. Tapi ya itulah namanya proses. Respon orang beda-beda. Ada yang memilih untuk diam tapi mikir, ada yang memilih untuk cuek, ada yang memilih untuk ya udah apa sih lo gitu, emosi gitu. Nah itu balik lagi ke diri orang tersebut gitu. Pesan yang bisa gue kasih ke kalian sih, ya teruslah belajar menghargai usaha seseorang walaupun itu di mata lo masih belum sempurna atau masih banyak salahnya. Percayalah dia juga belajar. Kita pun misalnya kita udah hebat nih ya, kita udah pintar, kita udah tahu segalanya, lo juga sebelum di situ lo melewati proses pembelajaran gitu, lo salah dulu. Jadi lo berkaca aja, oh gue pernah kayak gitu dulu gitu, jadi lo ngerti kayak gimana menghadapi seseorang gitu gengs. Sebenarnya banyak sih yang maksudnya yang mau gue ceritain. Ini kan kita breakdown satu-satu, cuma ya memang gue sengaja nggak bikin video panjang-panjang karena takutnya lu pada ketiduran kalau misalnya lagi dengerin video gue karena ngomong doang gitu kan. Nggak apa-apa, nanti topik selanjutnya gue bakal bahas lagi yang ringan-ringan tapi bermakna untuk pembelajaran hidup aja gitu. Kita sama-sama masih belajar kok, jadi tidak ada yang menggurui dan digurui sayang gitu ya. Oke, sekian, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani hidup.
optimis, dan teruslah, apa sih, udahlah. Oke, sekian, dadah.